Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar hal penting yang akan diujikan di ujian tahun ini. Perlahan-lahan kita bahas teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Karena setiap hari kita akan bertemu di soal-soal baru yang sangat penting ya teman-teman. Soal yang pertama. Seorang ibu punya 5 anak. Anak tertua katanya umurnya segini. Yang termuda berumur 2P. 3 anak lainnya umurnya segini. Jika rata-ratanya 12 tahun, maka anak tertua umurnya berapa? Ini anak tertua teman-teman. Oke, ini masih gampang ya. Kalau menjawab soal ini kita tahu bahwa rumusnya kan begini ya. Rata-rata itu adalah jumlah datanya. Ini jumlah datanya bisa buat data 1, data 2, atau kadang disebut orang X1 tambah X2. Nah gitu ya, dibagi oleh jumlah datanya. Nah jumlah datanya N. Dalam hal ini rata-rata katanya 12, anaknya ada 5. Umurnya katanya kita mulai dari yang pertama ya, 4P tambah 1 ditambah 2P ditambah 2P tambah 2 ditambah 3P tambah 1 ditambah 3P. Nah ini kita jumlahkan 4, 6, 8, 11, 14. Oke, 14P ditambah 1, 3, 4 ditambah 4 dibagi 5, ini sama dengan 12 ya. Ini bisa kita kalikan kemari jadi 60 sama dengan 14P ditambah 4. Maka 14P adalah 56, P-nya adalah 4. Oke, kita sudah dapat P. Anak tertua katanya 4P tambah 1. Maka dari itu 4 dikali 4 tambah 1 sama dengan 16 tambah 1 sama dengan 17 tahun. Maka jawabannya D. Masih mudah, masih gampang di soal pertama. Yang penting Anda tahu konsepnya dulu. Oke. Kita akan ke lanjut soalnya. Ini soal TIU, soal SKD juga. Bagi Anda yang CPNS atau sekolah kedinasan, perhatikan pelan-pelan. Kita lihat. Diketahui data berat badan siswa dalam satuan kilogram. Datanya ini ada berapa siswa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Rata-ratanya adalah 52. Maka dicarilah nilai A. Teman-teman semuanya, kalau kita gunakan cara yang tadi, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Rata-ratanya 52. Ada 5 orang siswa yang berat badannya adalah 50 ditambah 48 ditambah 46 ditambah 54 ditambah A. Yang mau dicari yang A, gitu ya. Maka bisa kita buatkan 50 ditambah 50 100 ditambah 80 180.
8 ditambah 10, 18, maka 198 ditambah A gitu ya. Ini adalah 198 ditambah A dibagi 5, rata-ratanya 52. Oke, kita kalikan dia kemari. Ini 250 jadi 260. Ya, sama dengan 198 ditambah A. Maka A sama dengan 260 dikurang 198. A sama dengan 62. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, ada cara yang lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Mari kita buatkan caranya. Yang pertama, tadi katanya umurnya berapa? Ada umurnya 50, 48, 46, dan 54. Yang ditanya adalah A, gitu ya. Nah, sekarang begini. Rata-ratanya katanya tadi berapa? Rata-ratanya adalah 52. Maka cara yang lain adalah yang nilai 52 ini teman-teman kita kurangkan kemari. 52 kurang 50, 2. 52 dikurang 48, positif 4. 52 dikurang 46, positif 6 gitu ya, positif 6. 52 dikurang 54, minus 2. Oke, tadi ini plus 2 ya. Sekarang ini kita jumlahkan. Maka hasilnya menjadi positif 10. Oke, maka dari itu 52 ditambah 10, 62. Jawabannya adalah C. Paham teman-teman? Cara yang mana saja Anda gunakan boleh. Dua-duanya jawabannya benar. Kalau Anda sudah mengerti, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini, sama seperti tadi. Berat badan 6 orang siswa adalah 64. Jika salah satu siswa hari ini absen dan berat badan 5 orang lainnya adalah seperti ini, hitunglah berat badan siswa yang absen tersebut. Mari kita buat tabelnya seperti tadi. Yang pertama, katanya berat badannya 60, 64, 65, 67, dan 70. Yang absen tadi mana? Ini yang absen, kita buatlah yang absen gitu ya. Maka kita garis dulu ini teman-teman. Oke, rata-ratanya berapa? 64. Maka yang 64 ini kita kurangkan kemari. 64 dikurang 60, jawabannya positif 4. 64 kurang 64 ya 0. 64 kurang 65 minus 1. Ini minus 3. Ini dia minus 6. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Positif 4 bisa dicoret, maka jawabannya minus 6. Oke. Sekarang ini kita jumlahkan. Maka jawabannya 58. Jawabannya adalah B. Gampang sekali teman-teman. Dibandingkan dengan cara Anda harus menjumlahkan ini semua, lantas dibagi lagi. Ternyata cara yang kita buat ini
lebih mantul, lebih cepat untuk penyelesaiannya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita akan buat soal latihan yang berbentuk seperti ini. Ini soal latihan pertamanya. Latihannya boleh Anda buat dengan narasi. Sebuah sekolah, siswanya ada 14 orang. Nilai rata-rata keseluruhannya adalah 85. Maka hitunglah nilai dari si A. Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2 begitu juga teman-teman. Hitunglah nilai si B. Caranya sama saja seperti tadi. Saya bantu sedikit ya. Ini kita fokusnya ke 85. Maka ini kita kurangkan. Serap. Oke, maka Anda cari 85 dikurang 72, positif 13 gitu ya. Dan sampai seterusnya sebagai bahan latihan untuk Anda semua. Ingat teman-teman, lebih baik bermandikan keringat pada saat latihan daripada Anda gagal pada saat ujian. Kalau Anda sudah paham, silakan Anda jawab dan Anda tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah di pause videonya, sudah di screenshot. Kita akan ke soal selanjutnya. Kita beralih ke soal selanjutnya. Ini teman-teman yang belum follow subscribe Morsaga, silakan di follow dulu ya, di subscribe. Kalau Anda kurang paham, kurang mengerti, nanti akan kita buat video berikutnya teman-teman. Yang penting pahami dulu. Untuk mengerjakan contoh soal berikutnya, nanti akan saya berikan beberapa contoh soal. Selanjutnya, peserta ulangan matematika terdiri dari 40 dari kelas A, 35 dari kelas B, 25 dari kelas C. Nilai rata-rata seluruhnya 72. Sedangkan nilai rata-rata kelas A dan B adalah 70. Maka nilai rata-rata kelas C berapa? Oh gitu ya. Segini. Jawabannya adalah begini. Ini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Katanya, ini saya garis dulu ya. Nah, katanya kelas A itu ada 40 orang. Nah, ini 40 orang berarti N ya. Oke. Kelas B itu ada 35 orang. Kelas C itu ada 25 orang. Rata-rata kelas A adalah 70. Rata-rata kelas B adalah 70. Kelas C itu yang ditanya. Rata-rata kelas C itu yang mau ditanya. Oke. Nah, rata-rata keseluruhan dia adalah 72. Sekarang mari kita kalikan semua teman-teman. Sip, kita kalikan. Yang ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu N-nya. 40 ditambah 35 ditambah 25. 100 ya. Ini 100. Maka 40 dikali 70 28. 2800. 35 kali 7. Mari kita buat. 35 dikali 7. Ini 35, ini 21, 245. Oke, 2450. Yang ini berapa? 25XC. Iyalah 25XC karena belum diketahui berapa rata-rata dari C. Lantas ini berapa? 72
kosong, kosong. Penyelesaiannya adalah gampang ya, tinggal kita jumlahkan yang ini. Tep warna hijau, maka 2800 ditambah 2450 ditambah 25XC, nah C aja ya, sama dengan 7200. Sekarang kita hitung. Berarti ini 5250 ditambah 25C sama dengan 7200. 25C sama dengan, oke, kita hitung 7200 dikurang 5250. Oke, ini kosong, ini 5, ini jadi 1, jadi 11 kurang 2 adalah 9. Ini jadi 1950. Bisa kita jawab, C-nya adalah 1950 dibagi 25. Kalau dikali 8, 2080 kurang 2 jadi 78 ya teman-teman ya. 78 jawabannya A. Karena apa? Kalau 25 dikali 8 saja sudah 208, jadi 200 tambah 0 2000 gitu ya teman-teman. Jawabannya adalah 78. Sudah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai rata-rata 16 siswa adalah 65. 4 siswa lagi mengikuti ujian susulan sehingga rata-ratanya 63. Nilai rata-rata 4 siswa tersebut adalah, wah sama juga seperti tadi teman-teman. Pertama, yang A. Yang A kita sebut ujian 16 orang siswa. 16 orang siswa adalah 65. Nah, sekarang yang B. Katanya ada 4 orang lagi yang ujian. Rata-ratanya menjadi 63. Hitunglah rata-rata keempat siswa tersebut gitu ya. Berarti harus 20 di sini. Yang ditanya nilai rata-rata keempat siswa tersebut berapa gitu teman-teman. Atau saya persingkat begini. Ini ada B 4 orang siswa, rata-ratanya tidak diketahui, maka totalnya menjadi 20 orang siswa, rata-ratanya menjadi 63. Sekarang bisa kita begini kan teman-teman. 16 kali 65. Ini kan tadi dikali ya, dikali nanti hasilnya dijumlahkan. 16 dikali 65. Boleh Anda mengalihkan begitu, boleh disederhanakan juga boleh. Caranya bagaimana? Ini disederhanakan, maka jadi 4, ini jadi 1, ini jadi 5. Boleh juga begitu. Kita buat 4 kali 65 biar singkat saja teman-teman. 65 kali 4 20, 24 260. 260 ditambah rata-rata B sama dengan 63 dikali 5. 15 315 315. Maka dari itu bisa kita ketahui 260 ditambah rata-rata B sama dengan 315. Rata-rata dari B adalah 315 dikurang 260 menjadi, jawabannya adalah
40 ditambah 15, 55. Jawabannya E. Paham teman-teman? Paham ya? Kalau sudah begini pasti mudah dipahami. Berbanding dengan rumus yang pertama tadi, saya rasa ini adalah cara yang terbaik teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu kelas terdiri dari 25 pelajar. Rata-rata nilai ujian pelajar tersebut, pelajar wanita 90, rata-rata pelajar laki-laki 75, rata-rata keseluruhan 81. Hitunglah berapa jumlah pelajar wanita. Agak berbeda soalnya ya teman-teman ya. Mari kita buat. Pelajar wanita dan laki-laki, berarti di sini ada wanita, ada laki-laki. Kita jumlahkan dulu. Ini kita garis ya. Berarti ini W tambah L ya. Ini wanita berapa jumlahnya katanya? Rata-rata ujian wanita, rata-ratanya adalah 90. Rata-rata ujian laki-laki adalah 75. Jumlah total siswanya adalah 25. Ini teman-teman. Rata-rata keseluruhannya adalah 81. Maka yang ditanya jumlah wanitanya berapa? Oke, wanitanya kita tidak tahu, prianya juga kita tidak tahu gitu ya. Yang pasti kita buat kodenya juga ini. Ini bisa W, bisa L ya. Kita samakan saja. Ini kita jumlahkan. Maka tadi kan ini kita kalikan ya. Maka bisa saja kita buatkan begini. 90 W 75 L sama dengan berapa? Berarti sama dengan 81 kali 25. 81 kali 25. 5 40 2 16. 5202 2025. 2025 itu adalah 90W ditambah 75L. Itu ya penjumlahan ini. 90W ditambah 75L. 25 ini apa nih teman-teman? Berarti W tambah L. Paham ya? Ini kan dikalikan semua nih. Maka bisa kita kalikan dulu ini. 81W. Oh, kalau Anda jangan gitu cepat-cepat. Gini aja. Jangan terlalu cepat. W ditambah L yang ini teman-teman. Dikali 81 sama dengan yang ini hasilnya. Benar ya? Hasilnya adalah 90W ditambah 75L. Maka Oke, saya menemui ini. 81W ditambah 81L sama dengan 90W ditambah 75L. Kita pindahkan L-nya. 81L dikurang 75L sama dengan 90W dikurang 81W. Ini berarti berapa? 6L sama dengan 9W. Atau bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3, ini 2, ini 3. Maka bisa dia 2L sama dengan 3W. Nah, bahasa perbandingannya seperti itu teman-teman.
Boleh juga Anda buat begini. L dibagi W sama dengan, ya kan, 3 bagi 2. Boleh juga begini. L dibanding W sama dengan 3 dibanding 2. Oke. Totalnya berapa tadi? Totalnya ada 25. Ini ya, ada 25. Yang ditanya apa? W. Yang ditanya W. Gampang ya. Berarti ini berapa totalnya? 5 kan? Yang ditanya W. Set, ini yang 2 yang ditanya. 2 dibagi 5 dikali 25. Ini sama dengan coret-coret 5. 2 dikali 5 10. Maka jawabannya adalah 10. Paham teman-teman? Rumusnya gampang. Anda buat saja diagram seperti ini kalau Anda ketemu dengan soal rata-rata seperti ini teman-teman. Dan memang ini banyak diujikan di soal TIU ya, soal SKD juga atau soal-soal kedinasan. Bentuknya seperti ini saja. Dicarilah rata-rata yang ujian susulan, nilai terakhirnya berapa, seperti yang sudah kita bahas ini. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti boleh di komen, nanti kita akan buat soal-soal berikutnya. Ini dulu pertemuan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu teman-teman semuanya.